Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vigia Aprilia dari kelas 10-4. Jadi hari ini saya akan mengerjakan tugas pengganti fisika dari Bu Hestiweni yang berjumlah 5 soal. Nah, di tugas pertama kita mendapatkan nomor 17. Pertanyaannya adalah Santi melakukan pengukuran panjang, lebar, dan tinggi pada benda yang berbentuk balok menggunakan jangka sorong. Hasil pengukurannya sebagai berikut. Volume balok tersebut sesuai dengan aturan angka penting adalah. Nah, yang pertama kita harus mencari diketahui panjang yang ada di jangka sorong tersebut adalah 2,3 cm. Lebarnya adalah 1,2 cm dan tingginya adalah 2,6 cm. Dari gambar yang diberikan, kita dapat membaca hasil pengukuran Santi sebagai berikut. Panjangnya adalah 2,3 cm, lebarnya 1,2 cm, tingginya 2,6 cm. Nah, dilanjut kita akan mulai menghitung volume. Rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya adalah 2,3 cm dan lebarnya adalah 1,2 cm, jika tingginya adalah 2,6 cm. Jika dikalikan semua, hasilnya adalah 7,716 cm. Dalam aturan angka penting yang diterapkan dalam perkalian, hasil akhir dari volume harus memiliki dua angka penting, yaitu 7,2 cm. Nah, di soal kedua ini saya akan mengerjakan nomor 27. Bayu mengukur suatu balok menggunakan mikrometer skrup dan mendapatkan hasil pengukuran panjang 10,4 mm, lebar 6,2 mm, dan tingginya adalah 2,5 mm. Sesuai dengan aturan angka penting dan notasi ilmiah, maka volume balok tersebut adalah. Diketahui panjang baloknya adalah 10,4 mm, lebarnya adalah 6,2 mm, dan tingginya adalah 2,5 mm. Yang ditanya adalah volume balok dalam notasi ilmiah dengan aturan angka penting. Dijawab atau penyelesaiannya adalah, rumusnya kita menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Penyelesaiannya adalah 10,4 mm dikali 6,2 mm dikali 2,5 meter, hasilnya adalah 161,2 mm per kubik. Dalam perkalian, hasil akhir harus memiliki angka penting sebanyak angka penting paling sedikit dari bilangan yang dikalikan. Dalam soal ini, semua bilangan memiliki 3 angka penting, 10,4, 6,2, dan 2,5. Jadi hasil akhir juga harus memiliki 3 angka penting. Notasi ilmiah adalah cara penulisan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil dalam bentuk A dikali 10 pangkat B, di mana A adalah bilangan yang besarnya antara 1 sampai 10, B adalah pangkat dari 10. Untuk mengubah 161, mm kubik menjadi notasi ilmiah, kita geser koma ke kiri satu tempat. Sehingga menjadi 1,612. Karena kita menggeser koma 1 ke tempat kiri, maka pangkat 10-nya menjadi positif 1. Jadi volume balok dalam notasi ilmiah dengan aturan angka penting adalah 1,61 dikali 10 pangkat 1 mm per kubik. Nah, di soal ketiga ini saya akan menjelaskan perbedaan massa dan berat. Di antaranya adalah massa merupakan besaran skalar, sedangkan berat besaran vektor. Pernyataan yang menyatakan penyebab dari perbedaan tersebut adalah. Pernyataan yang menyatakan penyebab dari perbedaan tersebut adalah pernyataan yang salah. Massa adalah besaran skalar, artinya hanya memiliki nilai, sedangkan berat adalah
besaran vektor, artinya memiliki nilai dan arah. Penyebab utama perbedaan ini adalah massa mengukur jumlah materi dalam suatu benda. Nilai massa selalu tetap dimanapun benda berada. Berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Nilai berat dapat berubah-ubah tergantung pada besar gaya gravitasinya di tempat benda berada. Jadi, perbedaan antara massa dan berat bukan terletak pada keduanya sama-sama besaran skalar. Penjelasan tambahannya adalah besaran skalar, contoh lain besaran skalar ada suhu, waktu, dan jarak. Besaran vektor, contoh lain besaran vektor adalah kecepatan, percepatan. Nah, kita lanjutkan ke soal keempat. Ardi mengisi bak penampungan A dengan debit 0,3 m3 per S. Jadi pertanyaannya adalah dimensi debit adalah. Untuk menjawab soal ini, kita perlu memahami dimensi dari setiap besaran yang terlibat. Debit adalah volume fluida yang mengalir setiap satuan waktu. Satuan SI untuk debit adalah m kubik per S. Meter adalah satuan untuk panjang, second adalah satuan untuk waktu. Analisis dimensi debit. Debit sama dengan volume per waktu. Dimensi debit adalah L kubik per T, di mana L kubik adalah dimensi untuk volume, panjang kali lebar kali tinggi, dan T adalah dimensi untuk waktu. Jadi, dimensi debit adalah L pangkat 3 per T. Kesimpulan, dimensi dari debit 0,3 m kubik per S adalah L kubik per T. Artinya, debit merupakan besaran yang menyatakan perbandingan antara volume dan waktu. Jawaban, dimensi debit adalah L pangkat 3 per T. Kita lanjutkan ke soal yang kelima. Perhatikan gambar jangka sorong berikut ini. Jika Budi ingin mengukur diameter dalam sebuah tabung reaksi dan Bagas ingin mengukur kedalaman tabung reaksi tersebut, maka posisi yang paling tepat tempat meletakkan tabung tersebut adalah. Untuk mengukur diameter dalam tabung reaksi, Budi harus menggunakan rahang dalam jangka sorong di bagian 2 dan 5. Caranya, masukkan rahang ke dalam tabung reaksi hingga menempel pada dinding bagian dalam. Sementara itu, untuk mengukur kedalaman tabungan reaksi, Bagas harus menggunakan tangkai ukur kedalaman di bagian 4. Caranya, masukkan tangkai ukur kedalaman ke bagian tabung reaksi hingga menyentuh dasar. Jadi, posisi yang tepat untuk meletakkan tabung reaksi adalah untuk Budi, letakkan tabung reaksi sehingga rahang dalam bisa masuk ke dalam tabung. Untuk Bagas, letakkan tabung reaksi secara vertikal agar tangkai ulur kedalaman bisa masuk sepenuhnya. Tipsnya, pastikan kedua rahang jangka sorong tertutup rapat sebelum melakukan pengukuran untuk mendapatkan hasil yang akurat. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam menyampaikan penjelasan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.